Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fidelia Rasesa, NIM 1918154 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UK kedua mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak dengan aplikasi yang saya buat, yaitu Laundrix, aplikasi pelayanan laundry berbasis website. Untuk yang pertama ada deskripsi singkat aplikasi Laundrix. Laundrix adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan jasa laundry online dengan cara si pengguna atau user dapat melakukan pemesanan yang nantinya dalam pemesanan itu si user dapat memilih beberapa opsi untuk jenis laundry apa yang akan dipilihnya. Berikut ini adalah yang ada di aplikasi Laundrix-nya, yaitu ada level penggunanya, ada user dan admin, terdapat form login untuk admin, user dapat memilih barang yang telah selesai akan diambil sendiri atau diantarkan. Untuk admin bisa melakukan CRID untuk olah datanya. Website ini juga terdapat menu profil laundry dan jenis layanan laundry. Untuk UK kedua PRPL ini dari pertemuan ke-8 sampai ke-12, dan untuk pertemuan ke-8-nya itu ada perhitungan transaksi. Jadi dalam perhitungan transaksinya itu menggunakan 3 tingkatan harga. Ada untuk laundry kilat harganya 12.000 per kilo, laundry expressnya harganya 8.000 per kilo, dan laundry regular itu harganya 6.000 per kilo. Berikut ini adalah program dari transaksinya. Jadi program transaksi ini dimasukkan di dalam form pemesanan. Nanti ada tombol hitung, di mana kalau tombol button hitung itu diklik, maka akan diambil data jenis laundry dan banyaknya laundrynya. Kemudian jika jenis laundrynya laundry kilat, maka totalnya 12.000 dikali banyak. Begitu juga dengan laundry express maupun laundry regulernya. Dan nanti data ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah form pemesanannya. Lebih lengkapnya ini tampilannya seperti ini. Jadi setelah kita mengisikan semuanya, maka jika kita punya hitung, nanti di sebelah bawah sini ada perhitungan transaksinya. Jadi sehingga user itu pelanggan dapat menyiapkan uang sebesar pelayanan jasa laundry yang mereka ambil, dan transaksi itu dilakukan secara langsung saat barang yang di laundry sudah selesai. Dan untuk pertemuan ke-9-nya itu ada penambahan fungsi validasi. Membuat fungsi validasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk memvalidasi saat admin login. Jadi saat admin salah memasukkan username atau passwordnya, maka akan ada notifikasi bahwa username atau passwordnya itu salah. Di sini adalah programnya. Dan jika ini validasinya, jika login benar maka akan dialihkan ke halaman admin. Jika salah maka akan ada notif seperti ini. Nah, berikut ini adalah tampilannya. Ini untuk login adminnya ya. Nah, jika admin belum mengisikan username atau passwordnya, maka akan ada notif please fill out this field. Jadi kita harus isi dulu agar kita bisa melakukan login. Dan kemudian jika admin salah mengisikan username atau passwordnya, maka akan ada notif password atau username yang kamu masukkan salah. Seperti ini ya notifnya. Dan kemudian jika admin berhasil login dengan username dan password yang benar, maka otomatis akan langsung dialihkan ke halaman admin. Berikut ini adalah halaman adminnya. Jika loginnya benar maka akan masuk ke sini gitu. Dan untuk pertemuan ke-10-nya itu ada penambahan modul query pencarian. Modul query pencarian yaitu digunakan untuk mencari data produk. Jadi jika user menginginkan mencari sebuah produk, maka bisa menggunakan kolom pencarian ini. Form pencarian ini ditambahkan pada menu laundry-nya, menu data produknya. Dalam modul pencariannya itu menggunakan form action file itu sendiri, yaitu user laundry. Dan ini untuk tombol carinya, untuk pencariannya. Dan jika hasil pencariannya ditemukan, maka akan diletakkan di sini. Dan di sini juga terdapat percabangan. Percabangan apabila
tombol cari diklik, maka yang akan terselect itu cuma yang kita inginkan gitu, dengan menggunakan like cari. Dan menggunakan pilih select itu untuk memilih data mana yang akan ditampilkan. Dan jika kita tidak mengeklik tombol cari, maka otomatis semua data di dalam produk itu akan ditampilkan. Kemudian inilah tampilannya. Menu pencariannya terdapat pada menu laundry-nya ya, yang digunakan untuk mencari jasa laundry yang diinginkan. Inilah tampilan produknya. Gitu. Contoh itu kita mencari Express. Nah, kalau kita enter maka akan terlihat hasil pencarian Express-nya, yaitu ini. Tapi apabila kita mencari data yang tidak ditemukan atau dengan kata kunci yang tidak ada seperti murah, maka tidak akan ada yang ditemukan gitu, kosong, nggak ada apa-apa. Yang selanjutnya itu di pertemuan 11 ada membuat tampilan, menambahkan modul query menampilkan data produk atau jasa, yaitu membuat tampilan produk untuk ditampilkan bagi usernya. Dan terdapat penambahan pekerjaan juga, yaitu saya mengerjakan proses pemesanan dan tampilan data pemesanannya bagi admin. Berikut ini program untuk tampilan data produk bagi user. Jadi ini ditampilkan dalam menggunakan tabel ya, tabel tapi nanti dipercantik gitu. Berikut ini kode lengkapnya. Ini untuk judul tabelnya dan ini untuk isinya. Gitu. Diambil dari database. Nah, berikut ini tampilannya. Tampilan produknya ada dalam halaman share. Seperti yang tadi di modul pencarian, karena modul pencarian ditaruh di sini juga. Kemudian berikut ini tampilan data pemesanannya. Data pemesanan ini hanya tersedia pada halaman admin yang mengolah data pemesanan ini. Kemudian untuk pertemuan 12 yang terakhir itu ada penambahan modul query untuk penyimpanan data produk atau jasa. Jadi saya di sini itu membuat penyimpanan produknya, jenis jasa laundry-nya. Penyimpanan itu dibuat dengan menggunakan phpMyAdmin, database server gitu, pakai SNMP, dan mengerjakan tampilan jasa laundry termasuk dalam penyimpanan untuk adminnya. Mengerjakan coding untuk penghapusan data jenis laundry-nya dan mengerjakan coding untuk penghapusan data pemesanannya. Nah, berikut ini tabel untuk penyimpanan data produknya, jasa laundry gitu. Jadi di sini ada tabel yang terletak di database PRPL Laundry gitu. Nama tabelnya tbfile dan ini digunakan untuk menyimpan data produknya gitu. Ada ID, nama file, jenis laundry, harga, dan deskripsi. Dan berikut ini isi dari tabel tersebut gitu. Ini udah ada isinya. Ada laundry kilat, express, dan reguler. Kemudian ada tabel untuk penyimpanan data pemesanan. Namanya itu tabelnya pemesanan, sama terletak di PRPL Laundry juga gitu. Dan ini ada banyak atributnya seperti yang tertera. Dan ini ada isinya. Jadi ini admin yang mengelola data ini. Ini apabila terdapat pemesanan jasanya gitu. Dan inilah program tampilan jasa laundry pada halaman admin. Sebenarnya sama seperti yang ada pada halaman usernya gitu, persis. Cuma di sini nanti itu ada button tambahan. Buttonnya apa? Yaitu button untuk hapusnya. Jadi di halaman admin itu dibedakan dengan cara ada hapusnya. Program untuk menghapus data produknya. Nah, ini nanti data produk itu bisa dihapus di halaman admin sesuai keinginan admin dengan cara menangkap data ID yang dikirim dari URL dalam file gitu. Ini SQL untuk menghapusnya ada delete from table file where is ID-nya gitu. Nanti ini dihapus berdasarkan ID yang didapatkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada program untuk menghapus data pemesanannya. Sama seperti untuk menghapus data produknya, data pemesanan ini bisa dilakukan oleh admin aja gitu. Jadi admin yang mengelola. Dan untuk dihapusnya itu sama, kita menangkap data dari query sebelumnya yang diambil, yaitu ID pesan. ID pesan ini patokannya gitu, berarti ini tuh primary key-nya gitu.
Dan ini delete itu digunakan query yang digunakan untuk menghapus. Dan tampilannya seperti di bawah ini ya. Tampilannya ini untuk jenis jasa laundry yang ditampilkan pada halaman admin, dan pada halaman admin seperti yang saya bilang tadi ada perbedaan dengan halaman usernya, dimana jika di halaman admin itu terdapat hapus nih, hapus, dan juga untuk menambah datanya gitu. Jadi kalau kita nambahin data di sini nanti otomatis produknya akan bertambah untuk si usernya gitu. Jadi si admin bisa mengupdate kapan aja, atau mengupdate harga, atau menambah jasanya gitu, apa aja pun nanti kita tinggal upload di sini dan nantinya akan ditampilkan di halaman adminnya juga. Dan inilah proses-proses untuk upload program ke GitLab-nya untuk pertemuan ke-8 sampai ke-12. Jadi ini menggunakan Gitbase. Seperti prosesnya seperti di bawah ini, pertemuan 8-nya untuk pertemuan ke-9. Kemudian ini untuk pertemuan ke-10-nya, untuk pertemuan ke-11-nya, untuk uploadnya semuanya ada prosesnya. Ini masih ke yang 11, ini ke-12, pertemuan ke-12, 12 tuh. Dan ini tuh hasil unggahan filenya yang udah berhasil gitu, yang udah berhasil diupload di GitLab. Ini semua udah berhasil di-upload dari pertemuan terdahulu, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-12 ini gitu. Ini file-file yang udah berhasil di-upload. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.